Dalam keterangan persnya, Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan, keputusan itu diambil melalui musyawarah PCNU se-Jawa Timur pada Sabtu, 16 Oktober 2021. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Anwar Mansur, Wakil Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Anwar Iskandar, Sekretaris PBNU Jawa Timur, Profesor Ahmad Muzaki, dan Khatib Syuriah PBNU Jawa Timur Kiai Haji Syafruddin Syarif, serta bakal calon Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Selain mendukung Gus Yahya sebagai Ketua Umum, PBNU Jawa Timur juga mendukung Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk kembali menjadi Rois Am PBNU. Menindaklanjuti sikap resmi PBNU tanggal 12 lalu harus ditindaklanjuti dengan menyampaikannya, menselaraskannya, membuat padu dengan cabang-cabang se-Jawa Timur. Sedianya seluruh cabang harus hadir, tapi nggak bisa full karena Salam Jalil juga maklum. Seperti yang Bawayan itu kalau pas ombaknya besar nggak berani ke sini. Lalu yang jauh lagi mana bro? Masal Bukit. Masal Bukit satunya. Secara umum sebetulnya sudah semua cabang, hanya karena keadaan yang nggak memungkinkan jarak jauh, ada beberapa cabang yang tidak hadir. Dan isinya tetap sama seperti yang disampaikan Prof tadi, bahwa LPW dan cabang Jawa Timur secara resmi keorganisasian menginginkan mengusulkan atau mencalonkan mengusulkan untuk Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar pada posisi calon Rois Am PBNU. Kemudian Kiai Haji Gus Yahya Kholil Stakuf untuk pada posisi calon Ketua Umum. Sementara itu, bakal calon Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf kepada media mengatakan pihaknya sudah didekati 500 lebih PCNU se-Indonesia untuk maju sebagai Ketua PBNU. Pihaknya segera membuat tim perumus agar suara nanti lebih fokus. Saya menerima itu sebagai rekomendasi yang solid, yang eksklusif dari seluruh wilayah terutama Jawa Timur, dan ini saya kira telah menjadi informasi yang diterima oleh semua pihak di seluruh Indonesia, termasuk seluruh wilayah dan seluruh cabang se-Indonesia. Saya kira selanjutnya tinggal bagaimana saya memperjelas tawaran-tawaran yang saya ajukan kepada para pejabat wilayah, karena ini bukan hanya soal bagaimana berhasil mendapatkan jabatan sebagai ketua umum yang PBNU saja, tapi ini juga soal bagaimana mengkonsolidasikan, menjaga barisan dari seluruh jaringan barisan PBNU, selain PBNU Indonesia, nantinya ke depan kita bersama-sama lebih baik. Berarti ini artinya juga selain mencocokkan satu suara juga melakukan safari ke Jawa Timur, kunjungan ya? Yang sebetulnya itu sudah selama ini sudah saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman lain. Tadi sudah disinggung oleh yang pertama, jadi misalnya ada salam sampai dan tambahnya aktif komunikasi. Saya lakukan ke depan yang tinggal melanjutkan saja. Misalnya memperjelas pada cabang-cabang bagaimana nanti berat cabang-cabang ini ke depan apabila memang pekerjaan sebagai ketua umum Alhamdulillah PBNU ini
komitmen yang diberikan kepada saya atau saya diterima sebagai ketua umum, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama ini punya 521 cabang di seluruh Indonesia, ditambah dengan 36 pengurus cabang istimewa di luar negeri, 34 pengurus wilayah, dan 1 UPN. Nah, cabang-cabang ini saja di seluruh Indonesia yang tersebar di setiap kabupaten dan kota ini adalah outlet yang menyebar ke seantero Indonesia, sehingga bisa menjadi pusat-pusat penyampaian macam-macam agenda nasional kepada masyarakat sampai ke akar rumput. Apakah itu berupa agenda keagamaan maupun agenda-agenda ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Juga bahwa 521 outlet itu bisa menjadi pusat-pusat pelayanan bagi Nahdlatul Ulama untuk menyediakan layanan berbagai kebutuhan nyata dari masyarakat di lingkungan atau di daerah masing-masing tanpa pandang bulu. Bahwa Nahdlatul Ulama ini memberikan pelayanan, melayani masyarakat, melayani rakyat, semuanya secara inklusif, karena kita semua menginginkan penguatan rakyat melalui Nahdlatul Ulama. Ini yang nantinya akan kita perjelas secara lengkap, dan insya Allah akan menjadi bagian juga dari rancangan program yang akan dibahas dalam banyak ya, dari Jawa Tengah sudah menyatakan hal yang sama, dari Sumatera Selatan, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dari Gorontalo, dari Maluku Utara dan Maluku, Sulawesi Utara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan juga. Saya masih terus tinggal menjawab pertanyaan dari cabang cabang dan wilayah-wilayah yang biasa masih ada. Insya kalau ini sudah dipahami semua, insya Allah kita akan masuk ke dalam kamar dengan suasana yang gembira. Optimis ya? Optimis, artinya optimis? Ya, Mendapat dukungan banyak itu artinya optimis, Gus? Optimis menang. ya, itu berkaitan dan soal penanggalan, tapi bahwa saya optimis cabang-cabang bisa memahami bahwa tawaran agenda yang saya ajukan itu bisa disetujui oleh semua orang, sehingga semuanya siap melakukan, mengeksekusi, mengamalkan agenda-agenda itu. Jadi kami tawaran bersama-sama itu cabang dan wilayah saya. Berarti sudah 50% yang berarti sudah lebih. Sekarang itu sudah hampir 80%. Menurut Gus Yahya, banyak tugas yang akan diemban nanti jika terpilih, mulai dari menyelesaikan kemaslahatan NU hingga membangun ekonomi umat di 500 lebih PCNU se-Indonesia. Usulan dari Jawa Timur ini akan disosialisasikan menjelang muktamar. Harapannya pada muktamar Lampung nanti tidak ada gesekan di tubuh Nahdliyin hanya karena memilih calon pemimpin. Namun sudah menjadi mufakat memilih calon secara solid. Pulung Aji melaporkan. Dengan pengendalian, pengelolaan oleh PBNU dan PBNU.